baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Akbar sebagai ketua kelas. Akbar, Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Alhamdulillah, doa sudah kita bacakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua keinginan dan hati kita dapat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, saya akan mengecek kehadiran ya. Ahmad Rizki, Rijal, Adin, Maya, lagi luar ya. Hadis, Irfan, Romi, Anissa, Kamila, Edwin, Ernita, Lila. Anak sekalian, masih ingat pembelajaran minggu yang lalu apa? Apa coba sebutkan? Bekerja keras dan tanggung jawab. Bekerja keras dan tanggung jawab ya. Bekerja keras itu adalah salah satu usaha bahwa manusia ya berusaha untuk mencapai keinginannya gitu ya. Itu namanya bekerja keras. Kemudian tanggung jawab, berarti dia bertanggung jawab sepenuhnya dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, pada pertemuan kali ini ya materinya adalah pernikahan dalam Islam ya. Ada hubungannya ya antara materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Karena dalam materi sekarang itu adalah tentang pernikahan, ini tuntut nantinya seseorang yang sudah menikah gitu ya harus bertanggung jawab ya. Adapun kompetensi dasarnya adalah yaitu mengevaluasi ya pernikahan dalam Islam ya. Adapun tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian nikah menurut Islam. Orientasi masalah, ya. Nah, boleh kalian perhatikan di sini ada apa? Gambar apa? Ya, sebelum dibunuh, calon pengantin bertengkar soal biaya pernikahan sebesar 250 juta rupiah. Nah, hendaklah ini tidak harus terjadi ya, karena dalam menikah itu bukan besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan gitu ya, tapi bagaimana persiapan mereka untuk menempuh hidup ya, sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, ini ada gambar apa ini? Pernikahan. Ya, silakan diamati, ada gambar tiga orang pria ya. 3 orang pria di Thailand mengikat janji pernikahan sekaligus. Jadi dia berniat untuk melangsungkan sebuah pernikahan ya sesama lawan jenis. Nanti kita lihat apakah ini diperbolehkan dalam Islam ya atau tidak diperbolehkan. Inilah materi yang akan disajikan pada kesempatan kali ini ya. Pertama, ketentuan Islam tentang sebuah pernikahan. Ya. Jadi pernikahan itu adalah berasal dari kata nikah, ya, yang bersamaan dengan kata kawin. Ya. Kemudian menurut istilah syara, pernikahan adalah akad yang
dengannya menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan ya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kemudian setelah kita mengetahui dalil anjuran menikah, maka kalian harus tahu apa itu tujuan dari sebuah pernikahan. Ya, tujuan pernikahan adalah yang pertama itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian untuk memperoleh keturunan yang sah. Kemudian juga untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Berikutnya adalah mahram. Nah, jadi mahram itu adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi mahram itu ada mahram karena keturunan, karena sepersusuan, ya. Kemudian ada mahram karena apa? Perkawinan. Ya, kalau sepersusuan itu misalnya siapa? Adik, ya. Adik ke bawah, itu sepersusuan. Kalau misalnya karena keturunan, ya, misalnya ibu, ya, itu tidak boleh untuk dinikahi, ya. Kemudian apalagi? Siapa? Bibi, ya, bibi itu tidak boleh ya untuk dinikahi. Nah, itu mahram yang tidak boleh dinikahi. Jadi karena ada persusuan, ya, atau disebut rodoa, kemudian karena sebab perkawinan atau musaharoh. Kemudian karena mahram sementara, ya. Jadi boleh dinikahi jika sebabnya tidak ada atau hilang, ya. Nah, itu ya materi yang disajikan pada hari ini, ya. Kemudian silahkan sekarang kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Itu dikasih waktu sekitar untuk membuat kelompok 5 menit, ya Pak. Ya, silakan atur kelompoknya masing-masing. Bapak kan yang di luar. Jangan ada. Baik, ya, kelompok sudah terbentuk dan terbagi menjadi 4 kelompok, ya. Nanti akan saya bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Setiap kelompok mendiskusikan, ya, permasalahan yang ada di LKPD, lalu nanti dipresentasikan di depan kelas, ya, dan lain menanggapi. Nah, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan kalian untuk berdiskusi, waktunya sekitar 10 menit. Kalau sudah selesai nanti dipresentasikan. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan untuk berdiskusi. Persiapkan dengan baik langkah yang perlu dipersiapkan Nah, ini nih halaman 127. Sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Kalau sudah, kalian sekarang mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Kelompok 1 tampil, kemudian yang lain menanggapi atau menyimak. Silakan
Silakan Bapak panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait masalah persiapan menikah sehingga berakhir dengan perselingkuhan salah satunya calon pasangannya. Yang pertama, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Nomor 1, kurangnya pemahaman dari pada tujuan sebuah pernikahan. Lalu nomor 2, bagaimana solusinya agar permasalahan perselingkuhan tidak menjadi persoalan dalam sebuah pernikahan? Jawabannya, yang pertama, memiliki komunikasi yang baik satu sama lain. Lalu yang kedua, menghargai segala upaya yang dilakukan pasangan Anda setiap hari, bahkan hal-hal kecil yang dilakukannya. Biasanya ini sering dilupakan ketika pernikahan berjalan cukup lama. Yang ketiga, jangan membocorkan detail tentang kehidupan pernikahan kamu kepada orang lain, termasuk memposting semuanya di media sosial. Yang keempat, setelah menikah, batasi interaksi kamu dengan mantan pasangan, meskipun kamu berteman dengan mereka. Nomor 3, bagaimana mempersiapkan dengan baik hal-hal yang perlu dipersiapkan menuju pernikahan yang barokah. Yang pertama itu fisik, harus sehat dan prima. Yang kedua itu mental, harus siap menjalani kehidupan bersama. Yang ketiga itu finansial atau biaya. Yang keempat itu ilmu tentang hukum pernikahan rumah tangga. Yang kelima, pasangan yang halal, calon suami dan calon istri yang akan menikah tidak termasuk mahram. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Lanjut ya. Ada yang menanggapi atau yang mengomentari? Ya, kalau tidak ada, beri applause. Ya, diskusi sudah kita laksanakan dan kalian mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Ya, nanti akan saya beri penilaian. Ya. Pernikahan adalah sesuatu akad yang menghalalkan bergaulnya antara laki-laki dan perempuan ya, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, seperti itu. Kemudian ada mahram. Yang mahram itu adalah yang haram untuk dinikahi. Tadi sebagaimana disebutkan bahwa mahram itu ada mahram dari keturunan, pernikahan dan sepersusuan. Nah, itu adalah mereka yang haram atau tidak boleh untuk dinikahi. Ya. Baik, nanti ada lembar soal ya untuk refleksi kalian. Silakan nanti dikerjakan berdasarkan kelompok. Nanti minggu depan akan saya periksa. Baik, Pak. Sebelum itu saya menyampaikan materi pembelajaran berikutnya, yaitu tentang syarat dan rukun nikah. Kemudian pernikahan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.